Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan pecahan ya. Jadi operasi bilangan pecahan yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, langsung saja untuk operasi yang pertama adalah operasi penjumlahan dan operasi pengurangan bilangan pecahan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, di sini nanti kita akan menjadi dua. Yang pertama apabila penyebutnya sama. Di sini kita lihat A per C ditambah B per C, penyebutnya sama-sama C, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya A ditambah B ya. Misal di sini 1/5 ditambah 2/5, itu kita tinggal tambahkan 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3/5. Pengurangan juga berlaku sama ya, kita hanya tinggal mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak berubah. Jadi nanti penyebutnya yang ini jangan jadi 10 ya, tapi penyebutnya tetap 5. Nah, kemudian bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Maka kalau itu penyebutnya yang berbeda, misalkan A per B, kita tambah dengan C per D. Maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya A per B ini dengan C per D ini, supaya nanti dapat pecahan yang senilai dengan penyebut yang sama. Caranya adalah dengan menggunakan KPK. Kita akan mencari KPK dari B dan D. Mencari KPK B dan D. Nanti untuk pembilangnya dia menyesuaikan sehingga menjadi pecahan yang senilai. Kalau misalnya kita B dan D ini dijadikan sebagai Y, maka kita akan dapat penyebut yang sama, yaitu Y. Tinggal kita menentukan berapakah nilai pembilangnya. Nah, untuk menentukan pembilangnya kita harus mencari pecahan yang senilai. Di sini kita akan menggunakan Y kita bagi dengan B, nanti dikali dengan A. Y kita bagi B dikali A sebagai pembilang. Kemudian untuk yang ini, Y dibagi dengan D, kita kalikan dengan C, sehingga nanti pecahannya tetap senilai. Coba kita selesaikan contohnya. Di sini tentukanlah hasil dari 2/15 kurangi 1/2 ditambah 3/10. Penyebutnya tidak ada yang sama, maka kita harus membuat penyebutnya menjadi sama. Caranya adalah cari KPK-nya. Kemudian kita akan dapat KPK dari 15, 2, dan 10 itu adalah 30. Artinya kelipatan 15, kelipatan 2, dan kelipatan 10 yang sama, nah itu disebutnya kelipatan persekutuan, dan yang paling kecilnya adalah 30. Artinya 30 ini bisa membagi 15, bisa membagi 2, dia juga bisa membagi 10. Nah, itu yang disebut dengan KPK-nya. Tinggal kita tentukan pecahan senilainya. Cara menentukannya adalah 2/15 ini, kalau penyebutnya kita ubah menjadi 30, kita pasti mengalikannya dengan 2. Supaya tetap senilai, maka pembilangnya pun dikali 2, hasilnya adalah 4. Berarti di sini 4/30. Sebetulnya kita tidak perlu ngotret yang ini ya, kita bisa langsung 30 dibagi 2, itu hasilnya 15. Nah, 15 ini kita kalikan dengan 1, berarti di sini adalah 15. Kemudian yang satu lagi, 30 kita bagi 10, itu hasilnya 3. Nanti 3-nya dikali pembilangnya 3, yaitu 9. Kalau penyebutnya sudah sama, kita hanya tinggal mengoperasikan pembilangnya. Berarti di sini hasilnya adalah 4, kita kurangi 15, kita tambah dengan 9, penyebutnya tetap 30. Terus kalau kita operasikan, 4 dikurangi 15, itu min 11, kita tambah 9/30. Hasilnya adalah negatif 2/30. Nah, bilangan seperti ini masih bisa kita sederhanakan. 2 dengan 30 itu masing-masing bisa dibagi 2 ya, itu FPB-nya. Jadi nanti hasilnya min 1/15. Jadi nanti 2 dibagi 2 hasilnya 1, 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Sekali lagi, kalau penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya, biasanya dengan menggunakan KPK. Bisa dikalikan semua, tapi biasanya nanti bilangannya menjadi lebih besar. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada truk 1 memuat 4 2/3 ton, truk 2 mengangkut 5 1/4 ton, dan truk 3 mengangkut 4 5/8 ton. Yang ditanyakan berapa kuintal. Berarti nanti kita akan mengubah ton menjadi kuintal. Tapi kita operasikan dulu ya. Pecahannya adalah 4 2/3, kita tambah dengan 5 1/4, kita tambah dengan 4 5/8. Nah, kalau pecahan seperti ini disebut dengan bilangan campuran, artinya ada bilangan bulatnya dan ada bilangan pecahannya. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama adalah
kita akan memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Ini adalah cara pertama. Kita akan pisahkan, di sini bilangan bulatnya adalah 4, kemudian dengan 5, kemudian dengan 4. Kita pisahkan seperti itu. Kita tambahkan 4 tambah 5, 9 tambah 4, hasilnya 13. Jadi kita udah dapat 1. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan bilangan pecahannya. 2/3, kita akan jumlahkan dengan 1/4, kita akan jumlahkan dengan 5/8. Nah, kalau menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama, berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya 3, 4, dan 8. KPK-nya adalah 24. Jadi ketiga bilangan 3, 4, dan 8 ini semuanya bisa membagi 24. Jadi 24 menjadi KPK-nya. Sekarang kita tinggal tentukan berapakah pembilangnya sehingga menjadi pecahan yang senilai. Kita bagi 24 bagi 3, hasilnya adalah 8. Nanti 8 kali 2 hasilnya adalah 16. Yang ini juga sama, 24 kita bagi 4 hasilnya 6. Kali 1 tetap 6 ya. 24 bagi 8 hasilnya 3. 3 kali 5 hasilnya 15. Kalau penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan saja. Ingat penyebutnya jangan ditambah. 16 tambah 6 ditambah 15. 22 tambah 15 hasilnya 37. Kalau pembilang itu lebih besar dari penyebut, kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah kita bagi pembilang dengan penyebut. 37 dibagi 24 hasilnya 1. Penyebutnya tidak berubah. Nanti kita kalikan 1 dikali 24 hasilnya 24. Menjadi 37 kurangnya adalah 13. Jadi nanti pecahan campurannya 1, 13/24. Bilangan bulatnya dapat 13, bilangan pecahannya dapat 1, 13/24. Nanti ini kita tinggal tambahkan saja. Jadi nanti 13 kita tambahkan dengan 1, 13/24. Jadi yang kita tambahkan bilangan bulatnya jadi 14. 13/24. Jadi cara yang pertama adalah kita memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Kemudian untuk cara yang kedua, itu kita bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ini, biasanya ini kalau bilangannya besar, ya agak butuh waktu yang lebih lama ya biasanya. Misalnya, tadi soal yang tadi ya, 4/2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. Berarti dia sama dengan 14/3 ya. 4 kali 3, 12, ditambah pembilangnya jadi 14. Kemudian yang 51/4, kalau diubah menjadi pecahan biasanya, berarti dia jadinya 21/4. Ya, jadi 5 kali 4, 20, tambah 1. Kemudian yang 45/8-nya, 4 kali 8, 32, tambah 5, jadinya 37/8. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, baru kita jumlahkan seperti yang tadi. Bilangan penyebutnya kita buat menjadi sama. Jadi nanti 14/3 kita tambah dengan 51/4. 51/4-nya ini sudah berubah ya, tadi menjadi 21/4. Kemudian 45/8 sudah menjadi 37/8. Kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK, ternyata dapat. KPK-nya adalah 3, 4, dan 8 itu 24. Jadi kalau kita lanjutkan, 14/3, ini 24, ini juga 24, kita buat sama. Kita tinggal menentukan berapakah pembilangnya. 24 bagi 3 hasilnya 8, kali 14 itu hasilnya 112. Yang ini juga sama, 24 bagi 4 hasilnya 6, 6 dikali 21 hasilnya 126. Kemudian yang ini juga sama, 24 bagi 8 hasilnya 3, kali 37 hasilnya 111 ya. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan. Jadi kalau di total, hasilnya 349/24 ya. Nah, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, jadi kita hanya tinggal menjadikannya pecahan campuran. 349 dibagi 24 itu hasilnya adalah 14. Nah, sisanya 14 kali 24, nanti sisanya dari 349 dapat itu 13. Jadi hasilnya adalah 14, 13/24, dan ternyata sama dengan yang tadi. Silakan nanti memilih menggunakan cara yang mana ya.
Tadi kita dapat hasilnya adalah 14 13 per 24. Nah, karena ini adalah ton, kemudian kita akan mengubahnya menjadi kuintal, maka kita rubah dulu dari ton menjadi kintal ya. 1 ton itu sama dengan 10 kuintal. Maka kalau 14 13 per 24 ton itu berapa kuintal? Kita bisa mengubahnya kembali ya. Kita mengubah kembali menjadi pecahan biasa biar lebih mudah. Jadi itu hasilnya tadi 349 per 24. Nanti tinggal kita kalikan dengan 10. Maka kita kalikan pembilangnya jadi 3490 per 24. Hasilnya adalah 145,417 kuintal. Itu ya. Ini jadi hasilnya. Kita rubah tonnya menjadi kuintal karena memang soalnya meminta hasilnya adalah dalam kuintal. Kemudian bagaimana dengan perkalian? Nah, kalau untuk perkalian bilangan pecahan itu lebih mudah. Kita hanya tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Misalnya 2/5 dikali 15 per 6. Kita hanya tinggal buat saja 2/5, kita kali dengan 15 per 6. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah 30, 2 kali 15 ya. Ini juga 30, maka hasilnya adalah 1. 30 dibagi 30 ya, itu hasilnya 1. Kemudian, kalau soal seperti ini, kita lihat 1/2 adalah pecahan campuran. Maka, untuk perkalian seperti ini, kita harus mengubah dulu 1/2-nya menjadi pecahan biasa. 1 kali 2 tambah 1, hasilnya 3/2. Jadi kalau sudah menjadi pecahan biasa, baru tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang. 3 kali 3 hasilnya 9, 2 kali 4 hasilnya 8. Pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. 9 bagi 8 itu 1, penyebutnya tetap 8, 1 kali 8, 8, supaya 9 dia kurangnya 1. Nah, ini adalah hasilnya. Terus bagaimana dengan pembagian pecahan? Nah, untuk pembagian pecahan, ini A per B dibagi dengan C per D. Nah, jadi kalau untuk pembagian pecahan, kita bisa merubahnya menjadi perkalian ya. Karena inverse-nya atau lawannya adalah perkalian. Tapi dengan syarat pembaginya ini menjadi kebalikannya. Jadi A per B dikali D per C. Hasilnya adalah A dikali D per B dikali C. Supaya lebih mudah. Tapi kalau memang nanti bilangannya bisa dibagi langsung, itu bisa dibagi langsung. Kita lihat contohnya. 2/7 dibagi 4/5. Jadi 2/7 dibagi 4/5, kita bisa mengubahnya menjadi 2/7 kita kalikan dengan 5/4. Jadi hasilnya 2 kali 5 itu 10, 7 kali 4 itu 28. Nah, bilangan seperti ini masih bisa disederhanakan ya, artinya masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Atau istilahnya FPB-nya 10/28 itu masing-masing bisa dibagi 2, jadinya 5/14. Kalau sudah seperti ini tidak bisa lagi disederhanakan ya. Itu adalah untuk pembagian. Kita tinggal mengubahnya menjadi bentuk perkalian, tapi dengan syarat pembaginya kita tulis kebalikannya. Terus bagaimana cara seperti ini? Ya ini sama, kalaupun mau ada berapapun ya, tapi kalau perkalian dan pembagian kita hanya melihat mana yang paling kiri. Nah, di sini yang paling kiri adalah perkalian. Karena perkalian dan pembagian derajat pengerjaannya itu sama ya. Jadi kita kalikan dulu 1 kali 4 per 3 kali 5.
kita bagi dengan 16 per 9. Berarti 4 per 15 kita bagi dengan 16 per 9. Cara pengerjaan pembagian tadi adalah kita ubah menjadi perkalian, ininya kita balik ya. Tinggal kita kalikan atasnya, 4 kali 9 itu 36. 15 kali 16 itu 240. Nah, bilangan seperti ini masih bisa disederhanakan ya. Dengan mencari FPB dari 36 dan 240. Atau bisa kita bagi pelan-pelan misalkan dengan 2 dulu, dengan 3 dulu, dengan bilangan-bilangan prima yang kecil. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu FPB-nya, atau kita mau coba dengan bilangan yang besar membaginya, silahkan. Nah di sini 36 dan 240 itu KPK-nya, FPB-nya adalah 12. Jadi masing-masing kita bagi dengan 12. Ternyata hasilnya adalah 3 per 240 dibagi dengan 12 itu adalah 20. Itu adalah bilangan yang paling sederhananya ya. Jadi ini sama dengan yang tadi. Tapi kita kalikan dulu karena perkaliannya ada di kiri. Kemudian, bagaimana kalau seandainya kita akan mencampurkannya penjumlahan dan perkalian. Misalnya kita buat contoh 1 per 3 kita tambah dengan 4 per 5 kita kalikan 2 per 3. Hati-hati di sini. Karena operasinya adalah campuran, maka kita ulang kembali pengetahuan kita bahwa dalam operasi hitung campuran itu, perkalian itu harus lebih dulu dikerjakan. Maka nanti pengerjaannya 1 per 3 ini ditambah, kita harus kalikan dulu 4 per 5 dengan 2 per 3. Ingat ya. Perkalian derajatnya lebih dulu dikerjakan dibanding dengan penjumlahan atau pengurangan. Jadinya 1 per 3 kita tambah 4 kali 2 hasilnya 8, 5 kali 3 hasilnya 15. Nah jadi kalau sudah seperti ini baru kita kerjakan seperti menjumlahkan pecahan. Penyebutnya kita buat menjadi sama 15 dengan 15. Karena KPK dari 3 dan 15 itu adalah 15. Tinggal kita buat pecahan senilainya, 15 bagi 3 hasilnya adalah 5, kali 1 hasilnya 5, 15 bagi 15 tetap ya, jadi kalau dikali 8 hasilnya tetap 8, 15 bagi 15 1 kali 8. Kita jumlahkan, 5 tambah 8 itu 13 per 15. Nah ini ya, jadi demikian operasi pada bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan itu caranya sama. Kalau penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya atau mengurangkan pembilangnya. Sedangkan kalau penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Sedangkan untuk perkalian, kita hanya tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sedangkan untuk pembagian, kita harus mengubahnya menjadi perkalian. Tidak harus sebenarnya. Kalau bisa dibagi langsung ya, kita bisa bagi langsung. Biasanya untuk memudahkan, kita ubah menjadi perkalian.